Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Nah, di sini saya bernama Iqbal Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Yang di sana ada beberapa poin, yaitu poin pertama yaitu adalah pengertian metode pembelajaran bahasa Arab. Secara terminologis berarti adalah jalan ataupun cara atau sistem atau haluan atau keadaan dan lain sebagainya ya. Itu. Sedangkan pengertian metode secara terminologis adalah teknik pendidikan di dalam menyajikan materi pembelajaran ketika terjadi proses pembelajaran. Jadi, metode adalah sebuah proses untuk menciptakan sebuah kesuksesan gitu ya, cara gitu. Nah, dengan demikian metode itu adalah aspek pembelajaran secara maksimal dan ideal, dengan ungkapan lain bahwasanya bahwa metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan itu ya. Namun ia bukan merupakan tujuan akhir pembelajaran suatu bahasa, karena metode itu sendiri bersifat prosedural gitu. Baik, kita lanjut di poin kedua, itu ada macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab ya. Itu di sini dijelaskan bahwasanya di rangkuman saya berbeda dengan pendekatan metode adalah langkah-langkah umum ya. Bahasanya di situ ada beberapa metode, yaitu Yusuf dan Umar menjelaskan dalam bukunya menjelaskan bahwasanya ada 6 metode. Yang pertama yaitu muhadasah, mutola'ah, imla, insya, muhadfadah dan qaid. Dan di Indonesia juga itu terdiri dari ada beberapa metode yang sering dilakukan di Indonesia, yaitu ada 3 metode, yaitu dengan sugestop media, yang kedua yaitu counseling training, yang ketiga yaitu selin lorit ya. Itu ada, jadi di Indonesia ini ada beberapa metode yang digunakan yang pekat di Indonesia, itu 3 tadi, yaitu pertama yaitu apa tadi, sugestop media, yang kedua yaitu counseling training, yang ketiga yaitu selin lorit. Nah, itu yang dilakukan di Indonesia. Kalau di luar negeri sana, kalau apapun di pembelajaran itu masih ada menurut Umar dan Yusuf itu menurut Anwar dan Yusuf itu ada 6 metode. Yang pertama yaitu metode muhadasah, yang kedua yaitu mutola'ah, yang ketiga yaitu imla, yang keempat yaitu imsyaki, yang kelima yaitu muhafadzah, yang kelima yaitu haulid. Itu dia. Di poin selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu di situ adalah metode umum pembelajaran bahasa Arab. Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh beberapa guru bahasa Arab untuk, yang terutama di dunia ya ataupun umum, itu membantu menyampaikan pembelajaran materi. Yang pertama yaitu metode tersebut seperti metode gramatika terjemah, yang kedua yaitu metode langsung, yaitu metode membaca, yaitu ada lagi metode audio atau lingual, yang selanjutnya itu metode komunikatif dan metode aklentif. Nah, itu ada beberapa metode yang umum digunakan gitu. Nah, maksudnya tuh yang sering digunakan itu ada beberapa itu tadi gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri, ya balik ke pelajaran yang tadi, ada 3 metode yang umum yang sering digunakan di Indonesia, yaitu metode sugesti media, yang kedua itu ada 3 metode yang sering digunakan di Indonesia, guru-guru di Indonesia, yaitu metode sugesti media, yang kedua itu counseling training, yang ketiga yaitu selin lorit. Nah, sedang di Indonesia ini masih kebanyakan yaitu memakai 3 metode ini untuk pembelajaran bahasa Arab. Oke, lanjut di poin selanjutnya, yaitu adalah tujuan pembelajaran metode bahasa Arab. Yang pertama yaitu tujuan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah membekali peserta didik agar mampu membaca dan menulis dan berbahasa Arab sehingga mereka mengerti sejarah masa depan dan dapat memetik pelajaran dari generasi sebelumnya itu ya. Dan juga yang poin kemarin itu tujuan metode pembelajaran bahasa Arab. Kenapa kok ada metode pembelajaran bahasa Arab? Itu tujuannya yaitu untuk mempermudah ataupun memperenak ataupun mempermudah intinya ya, mempermudah kita untuk ketika kita menjadi guru untuk
menerangkan ataupun ketika kita menjadi guru untuk menerangkan materi-materi yang kita dapat atau materi-materi yang akan kita sampaikan kepada murid kita gitu. Nah, ya. Bahwasanya di sini juga dijelasin bahwasanya metode bahasa Arab ini sangat penting buat seorang guru untuk menerangkan selanjutnya kepada murid kita gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya itu dari keempat poin tersebut, yaitu dalam di sini metode adalah sangatlah penting. Metode yaitu suatu sistem untuk langsung menunjang, langsung turun ke lapangan daripada sistem pendekatan gitu ya. Metode ini juga sangatlah penting untuk kita kuasai, bahwasanya kalau ketika kita tidak punya metode ini, maka kita tidak akan bisa menguasai bagaimana cara murid kita mempelajari metode yang mereka senangi gitu. Dan juga metode juga diajarkan bahwasanya kita untuk mengetahui ataupun kita untuk memahami karakter mahasiswa kita, agar kita tuh bisa menyalurkan ilmu dengan metode yang mereka kuasai, ataupun kita harus menguasai metode yang mereka punyai gitu. Mungkin cukup sekian dari saya Iqbal Hidayat dari semester 4 Prodi Pelajaran Bahasa Arab. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.